Halo, bertemu lagi bersama saya Hafsa Nur Hasanah dengan NIM 18404899 dari STI Sultan Agung Pematang Siantar. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Di sini saya tertarik untuk membahas kasus pelanggaran etika dalam perpajakan pada kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan. Baiklah, etika profesional merupakan etika yang mencakup seluruh prinsip perilaku orang-orang yang profesional di dalam suatu profesi, memiliki tujuan praktis maupun tujuan idealistis. Sayangnya masih banyak anggota-anggota atau karyawan dari berbagai profesi yang masih belum mempunyai dan mementingkan etika profesional. Salah satu contoh kasus yang kental hubungannya dengan pelanggaran etika profesional yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2010 sampai 2011, yaitu kasus Gayus Tambunan. Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 23/PJ/2013 diatur bahwa salah satu prinsip dari standar umum pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh PPJ yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007. Di dalam peraturan ini, di dalam pasal 3 nomor 2 disebutkan bahwa setiap pegawai pajak diwajibkan untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kemudian, di pasal 4 disebutkan bahwa pegawai pajak dilarang untuk menyalahgunakan kewenangannya, jabatannya, di dalam kurung nomor 3, dan juga melakukan hal yang tidak sesuai dengan moral asusila dan dapat merusak citra martabat Direktorat Jenderal Pajak nomor 8. Apabila seorang pegawai pajak melakukan pelanggaran kode etik, maka ia akan dikenakan sanksi moral sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 6 ayat 1. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Kasus suap Gayus ini merupakan salah satu kasus suap terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, melibatkan banyak peran dan tokoh penting masyarakat lainnya. Ia disebut memiliki rekening dengan saldo 25 miliar rupiah beserta rumah mewah yang didapatkan dari penggelapan dana. Hal ini terlihat sangat mencurigakan karena gaji Gayus sebagai pegawai pajak hanyalah sebesar 12,5 juta per bulan. Keganjilan ini menyebabkan para pejabat negara yang berkepentingan untuk menindak korupsi melakukan penyidikan terhadap dirinya. Selain penggelapan dana ini, Gayus juga diduga menerima suap dari beberapa pihak, salah satunya senilai 925 juta dari Roberto Santonius dan 35 miliar rupiah dari Alif Goncoro yang merupakan pengurusan aset Sunset Polisi di PT Kaltim Prima Soal, PT Bumi Resource, dan PT Arutmin. Selain rentetan kasus ini, Gayus juga disinyalir menerima gratifikasi sebesar 659.800 USD dan tidak melaporkannya kepada KPK. Kasus Gayus ini dapat dinyatakan sebagai kasus pidana perpajakan karena kasus ini tidak memiliki kaitan dengan SPT wajib pajak, tetapi tetap saja kasus ini erat hubungannya dengan kasus perpajakan di mana Gayus melakukan tindak kejahatan tersebut di dalam lingkungan perpajakan. Dari kasus ini, Gayus dijerat dengan beberapa pasal, yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pasal 5 ayat 1A nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pasal 6 ayat 1A nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dan pasal 22 nomor 31 tahun 99 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apabila dilihat dari kode etik yang telah dijelaskan, maka Gayus
Tambunan telah melanggar kode etik tersebut, terutama pasal 3 dan pasal 4. Selain itu, melanggar kode etik, ia juga telah bersikap tidak profesional di dalam profesinya sebagai pegawai pajak. Seperti yang sudah disebutkan, syarat seorang menjadi seorang profesional adalah memiliki nilai-nilai, memiliki dan mengamalkan kode etik profesi, dan bertujuan demi yaitu kebaikan klien. Dengan melakukan tindak pidana suap dan penggelapan pajak, maka sudah jelas Gayus Tambunan tidak memenuhi syarat-syarat ini. Dengan demikian, Gayus Tambunan telah melanggar etika profesional. Hal ini dikarenakan ia telah tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang profesional. Ditambah lagi, ia telah melanggar kode etik yang sudah diterapkan. Hal yang dapat dianalisis dari segi etika profesi yang dilanggar ialah prinsip tanggung jawab. Gayus tidak memiliki sikap profesional sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh setiap tenaga kerja, dan ia tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan tidak dapat bertanggung jawab dalam kewajiban dari jabatan dan profesi yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan dengan Gayus melakukan penerimaan suap dan pelanggaran kasus perpajakan. Ia terbukti merugikan negara sebanyak 570 juta. Mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Seorang profesional seharusnya dapat menyelesaikan tugasnya dengan adil dan tidak mencari berbagai celah kemudahan untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, di dalam jalannya proses hukum terhadap dirinya, Gayus juga pernah berjanji untuk memberikan uang senilai $40.000 kepada Muhtadin Asnun, PN Tangerang, agar ia dapat mempengaruhi majelis hakim dan memudahkan jalannya persidangan akan dirinya. Kemudian kepentingan publik. Dengan Gayus menerima suap dari beberapa pihak, maka otomatis ia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip ini. Karena ia telah menerima suap, berarti ia telah menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara demi kesejahteraan publik untuk memperkaya diri sendiri, sehingga jumlah pajak yang diterima negara yang tidak sebesar semestinya, dan pengalokasian dana untuk pembangunan atau program penyejahteraan rakyat tidak dapat dilakukan dengan optimal. Integritas. Gayus menunjukkan pelanggarannya atau prinsip ini karena ia sudah mengutamakan kepentingan pribadinya dibanding dengan kepentingan publik. Ia tidak memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Ia merusak kepercayaan publik terhadap instansi negaranya. Selanjutnya, objektivitas. Gayus Tambunan tidak memiliki sikap objektif dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai Dirjen Pajak. Hal ini dibuktikan dengan Gayus membantu kliennya untuk mendapatkan kemenangan dalam pengadilan pajak dan tidak menerima imbalan atas jasanya tersebut. Selanjutnya, prinsip otonomi. Gayus tidak dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan prinsip ini karena ia dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki dengan sebagaimana seharusnya. Kewenangan yang dimilikinya tidak dijalankan sesuai dengan kode etik yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan dengan Gayus melakukan penerimaan suap dari berbagai pihak yang terkait dengan pengurusan gugatan keberatan pajak, mengurangi keberatan pajak, dan melakukan money laundering bersangkutan dengan uang yang disimpan oleh Gayus di safe box, deposit box di Bank Mandiri cabang Kelapa Gading. Selanjutnya, prinsip integritas moral. Gayus tidak memiliki integritas moral dan kualitas moral yang seharusnya dapat ia terapkan ke dirinya dengan konsisten. Konsistensi ini merupakan suatu hal yang bersifat krusial karena konsistensi berkaitan erat dengan profesionalitasnya sebagai pegawai pajak. Dikarenakan tidak dijalankannya prinsip integritas moral, korupsi yang dilakukan Gayus mengakibatkan negara harus menanggung kerugian sebesar 645,99 miliar rupiah dan 21,1 juta US dollar, dan wajib pajak yang terkait dengan Sansat Polisi. Potensi kerugian negara ini terhitung sebesar 339 miliar rupiah. Selanjutnya, kompetensi dan sifat kehadiran.
kehati-hatian. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah sikap profesional harus mempertahankan keterampilan profesional dan ketekunan agar klien dapat mendapatkan manfaat yang maksimal dari jasa yang profesional yang telah disampaikan dengan cakap berdasarkan dengan perkembangan praktek, legislasi, dan teknik yang mutakhir. Dari kasus ini, Gayus Tambunan sudah melakukan salah satu contoh dari etika profesional yang berlaku sopan kepada wajib pajak tetapi bersikap kompeten menjalani prinsip kehati-hatian dan profesionalismenya. Selanjutnya, perilaku profesional. Gayus Tambunan melakukan pelanggaran etika profesional yang membuat DPJ terlihat seperti tempat untuk melakukan korupsi. Ia tidak konsisten dengan reputasi yang ia miliki dengan melakukan tindakan dan kegiatan yang mendiskreditkan profesinya. Selanjutnya, standar teknis. Berdasarkan kasus ini, kita dapat melihat bahwa Gayus telah melakukan penyimpangan dari standar pekerjaan aparat Ditjen Pajak karena semua aparat Ditjen Pajak memiliki larangan untuk melakukan penerimaan suap dari siapapun termasuk wajib pajak. Saran untuk masalah ini yaitu pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak dengan pengetatan pelaksanaan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian harus ada pengenaan sanksi yang jelas terhadap pelanggar kode etik tanpa melakukan pandang bulu dan harus adil pelaksanaannya terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pemerintah dapat melakukan pengetatan pengawasan terhadap kerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memperoleh data pelanggar dan dapat memprosesnya untuk dikenakan sanksi. Baiklah, sekian saja penjelasan tentang contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.